Hai, welcome back to channel James Liang Yay. Jadi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol, bukan ngobrol sih, lebih tepatnya aku yang cerita-cerita gitu. Karena aku nggak jarang dapat pertanyaan kayak dulu pas awal-awal kuliah gimana, terus bisa ngikutin pelajaran nggak, atau misalnya udah belajar bahasa Mandarin berapa lama gitu kan, atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama hal-hal itu. Jadi di video kali ini aku bakal cerita sedikit tentang hal-hal yang tadi aku sebutin. Oke, pertama-tama kita mulai dari perjalananku belajar bahasa Mandarin dulu gitu. Terus untuk belajar bahasa Mandarin itu sebenarnya aku di rumah ngomongnya pakai bahasa Mandarin sama bahasa Palembang. Nah, yang perlu diketahui adalah bahasa Mandarin itu kayak merupakan bahasa pertama aku dulu. Jadi pas kecil awalnya cuma pakai bahasa Mandarin. Terus gak tau lama-lama sampai sekarang pakainya bahasa Mandarin sama bahasa Palembang tadi. Nah, terus bahasa Mandarin yang aku pakai di rumah itu berbeda dengan bahasa Mandarin yang ada di Cina maupun di Taiwan, karena bisa dibilang beda aksen gitu. Terus singkat cerita kan di rumah cuma ngomong sama denger gitu. Jadi untuk baca sama tulis juga nggak bisa. Nah, terus di sekolah sendiri itu pas SMP sempat belajar juga di sekolah selama setahun. Tapi ya karena belajarnya cuma setahun dan itu pun di SMP gitu kan. Jadi di sekolah, jadi nggak terlalu dalam gitu belajarnya. Nah, untuk les, apakah aku ada les? Ada. Kalau untuk les Mandarin itu aku ada les di 3 tempat. Yang pertama ini pas SD atau SMP gitu. Pokoknya yang awal-awal ini aku les karena sebenarnya tertarik bahasa Jepang. Terus di bahasa Jepang ada 3 macam penulisan, hiragana, katakana, sama kanji. Nah, yang kanji ini mirip dengan bahasa Mandarin. Jadi awalnya aku mau belajar bahasa Mandarin karena pengen belajar kanji bahasa Jepang ini. Terus tapi itu nggak terlalu berguna sejujurnya. Kayak aku datang belajar pulang lupa, kayak nggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Terus yang kedua ini les privat pas SMP, itu selama setahun harusnya. Terus yang ini lumayan berguna karena aku kayak dapat banyak hal lah, kayak ngerti apa itu puso segala macem. Terus yang ketiga ini pas SMA. Nah, yang SMA ini aku belajarnya banyak banget. Lesnya selama 9 bulan kurang lebih, tapi aku bener-bener banyak berkembang yang ini dalam segi baca sama tulis gitu. Terus yang teman-teman perlu tahu adalah Mandarin di Taiwan itu berbeda dengan Mandarin yang ada di Cina penulisannya. Karena yang ada di Cina itu mereka pakai sistem penulisan yang simplified atau yang sederhana, sedangkan yang di Taiwan itu mereka pakai yang tradisional. Jadi yang di Taiwan itu sedikit bisa dibilang lebih susah lah, lebih ribet karakternya dibanding yang ada di Cina gitu. Terus setelah les yang SMA ini, itu aku udah nggak terlalu les lagi sih. Jadi cuma kayak nonton YouTube, denger lagu Mandarin, lihat-lihat acara yang ada di Cina atau Taiwan gitu. Terus ya kayak belajar Mandarin dari video-video itu. Terus singkat cerita mau masuk kuliah nih. Nah, aku sebelum masuk kuliah itu ada ikut satu program namanya Infopan. Jadi di Infopan ini ada 2 minggu belajar dulu, terus ujian, terus baru masuk, terus belajar budaya-budaya Taiwan selama 8 minggu gitu. Nah, yang 2 minggu awal ini belajar Mandarin, matematika, sama Inggris. Terus ujian kan, terus baru dapat kabar kalau diterima di NTHU. Nah, untuk yang 2 minggu utama ini benar-benar efektif, kayak Mandarinku benar-benar berkembang banyak di saat itu. Udah, terus sisanya ya kayak sekarang cuma lewat ngomong-ngomong sama orang atau lewat pelajaran, baru tambah vocab yang baru gitu. Jadi kurang lebih segitu untuk perjalananku belajar bahasa Mandarin. Terus kalau misalnya teman-teman tanya gitu kan, apakah Mandarinku cukup bagus? Menurutku bagus itu relatif sih ya. Mungkin menurut orang bagus, menurut orang nggak terlalu bagus. Kalau menurutku sendiri sih biasa-biasa aja Mandarinku ya. Dibilang bagus banget ya enggak, tapi dibilang jelek banget ya enggak juga gitu. Jadi
Karena misalnya kayak aku ngomong sama orang Taiwan nih, mungkin aku dapat beberapa respon gitu. Ada yang bilang, wah, 你中文这么好, atau mereka bakal bilang, wah, 你听起来不像外国人啊. Tapi kalau misalnya lidahku kepleset aja dikit gitu kan, wah, ini bisa Taiwan loh. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya menurutku Mandarinku biasa, nggak bagus, nggak jelek. Nah terus kalau misalnya Inggris sama Mandarinku dibandingin, aku bisa bilang kalau masalah baca sama tulis itu Inggrisku yang lebih bagus. Terus kalau misalnya kalau ngomong itu Mandarinku lebih bagus. Tapi kalau denger itu Inggris sama Mandarin kurang lebih sama gitu. Sekarang kita masuk ke masa-masa awal kuliah. Ada yang tanya perasaan awal sebelum masuk kuliah gimana? Perasaan awal macam-macam sih ya. Pastinya ada kayak gugup, kan, seneng, excited banget pastinya. Karena bisa dibilang kayak mau mulai chapter baru dalam kehidupan gitu. Aku masih ingat waktu itu di hari malam sebelum hari pertama kuliah, kita dapat email dari guru kan kayak dia jelasin tentang kelas dia gimana, terus dia ada bilang sampai jumpa di kelas besok. Itu kayak wah, excited lah pokoknya. Di hari pertama kuliah itu kelas pertamaku enggak sesuai dengan yang kubayangkan. Karena kelas pertama di jurusanku itu hari Senin jam 8 sampai hari Senin jam 9 sampai jam 10 itu kelas bersih-bersih. Jadi di kelas itu isinya ngapain aja? Isinya ya bersih-bersih. Jadi kita kayak sapu gedung jurusan, ngelap kaca gedung jurusan, ngelap tangga, ngelap lift, segala macem. Jadi ya isinya cuma bersih-bersih gitu. Padahal awalnya kira kayak hari pertama bakal gimana kan, ternyata kelas pertamanya kayak gitu loh. Kalau misalnya teman-teman penasaran kayak di sini belajar apa aja gitu, mungkin boleh komen gitu, mungkin aku bakal buat videonya suatu saat nanti. Nah, sudah itu jam 10-nya kita ada kelas matematika diskrit. Yang kelas pertama ini itu masih enak, terus karena gurunya juga pakai Inggris gitu kan, jadi masih bisa dimengerti. Nah, yang kelas siangnya itu ada kelas programming. Nah, kelas programming ini pakai Mandarin. Jadi jujur agak susah sih, karena Mandarin yang ada di kelas-kelas itu berbeda dengan Mandarin yang kita pakai sehari-hari gitu. Karena misalnya ada beberapa kata-kata baru gitu kan yang kita nggak pernah ketemu di kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang terasa berbeda banget dari kuliah atau mungkin belajar lah di sini atau maupun di Indo dulu itu. Kalau di Indo kita misalnya nggak terlalu fokus pun, misalnya entah sambil nyatet atau sambil apa gitu kan, pokoknya nggak terlalu fokus. Itu guru ngomong kita masih bisa nangkep gitu loh. Tapi kalau di sini kita gurunya ngomong gitu kan, misalnya kita lengah dikit aja kayak kita catet apa gitu, terus ya udah bisa tiba-tiba hilang gitu kan, fokusnya hilang, udah hilang semua, kayak udah nggak ngerti lagi gurunya mau ngomong apa, terus didengerin pun ya tetap nggak ngerti gitu. Terus kan kalau misalnya teman-teman tanya bisa ikutin apa enggak, ya itu tadi sih, kayak mungkin awal-awal yang lebih susah sih, kayak kita ada kata-kata baru itu kita nggak ngerti kan, terus ya pelan-pelan belajar lah, kayak cari kamus apa artinya. Terus mungkin pertemuan selanjutnya gurunya ngomong kata-kata itu lagi kan, mungkin kita ingat, mungkin kita lupa, kalau lupa ya cari lagi gitu. Ini kayak pattern yang berulang gitu, kayak udah selesai, misalnya semester ini selesai gitu kan, masuk semester baru, pelajaran yang baru, kata-kata baru lagi, gak ngerti lagi, cari lagi di kamus, ngerti, terus semester yang ini selesai, semester baru lagi, kata-kata baru lagi, ya kayak gitu terus sih kurang lebih. Ya bagusnya semakin lama vocabulary kata-kata kita semakin banyak gitu loh. Terus karena aku sekarang ngambil jurusan computer science gitu kan, jadi ada banyak istilah-istilah itu masih dalam bahasa Inggris. Nah, untuk ulangan itu gimana? Untuk di kelas sendiri kita biasanya guru ngomong pakai bahasa Mandarin, terus buku yang kita pakai bahasa Inggris, atau PowerPoint, PPT, slide-nya dia pakai bahasa Inggris gitu. Jadi biasanya kalaupun nggak ngerti yang diomongin guru di kelas, bisa balik review buku tadi atau PPT yang pakai bahasa Inggris tadi. Terus sebenarnya sekarang teknologi udah maju, udah berkembang, semua udah serba ada. Di YouTube pun ada banyak banget video-video pembelajaran, terutama yang berkaitan sama computer science. Jadi aku kadang kalau nggak ngerti juga lihat YouTube gitu, nonton video di YouTube.
Nah, kalau teman-teman tanyakan ulangannya gimana gitu. Untuk ulangan di jurusanku sendiri ya, di jurusanku sendiri itu banyak yang pakai bahasa Inggris. Jadi biasanya guru-guru atau misalnya asisten dosen itu oke, kita mau jawab pakai bahasa Mandarin atau Inggris. Jadi aku sih ya pakai bahasa Inggris jawabnya biasanya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Aku sendiri cukup beruntung ya, karena kayaknya nggak cuma jurusanku, tapi banyak jurusan-jurusan lain juga yang pakai bahasa Inggris gitu. Karena aku udah lihat teman-temanku yang ada yang dari sekolah universitas lain itu mereka ujiannya kayak full Mandarin gitu kan. Jadi selain mereka harus persiapin materi kuliahnya, mereka harus persiapin juga dalam segi bahasanya gitu loh. Oke, jadi kurang lebih segitu untuk video kali ini. Kalau temen mau tanya-tanya apa lagi juga boleh komen di bawah. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye. Ngomong ini aku rekam pagi jam 5-an. Terus summer, matahari udah mau terbit nih.